الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم اهدنا وجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah masih memberikan kepada kita pada malam ini bisa kita lanjutkan kembali kajian tadabbur Al-Quran kita yang insya Allah pada ini akan kita sambung dari ayat yang ke-25 dari surah kita, surah Ar-Ra'du. Dan sebelum kita ke ayat-ayat kita malam ini, tak lupa juga kita sampaikan salawat salam kita untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua insyaallah istiqamah mengikuti petunjuk beliau sampai kita insyaallah berjumpa dengan beliau di padang mahsyar, di telaganya, dan terpilih dari umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau insyaallah. Dan semoga kita dengan syafaat itu bisa bersama beliau di Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Pada ayat-ayat sebelumnya, khususnya di pertemuan terakhir kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian telah menguraikan amal-amal kebajikan dan ganjaran bagi orang-orang yang mengikuti kebenaran. Maka pada ayat kita yang akan kita pelajari malam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguraikan kepada kita keburukan orang-orang yang mengikuti kebatilan tentunya, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjelaskan di ayat yang sama apa yang akan menanti ya para pelaku keburukan itu, na'udzubillah. Karena itu qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini, walladzina yanquduna ahdallah, dan orang-orang yang mengurai, maksudnya orang-orang yang membatalkan atau melanggar perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan orang-orang yang dimaksudkan dalam ayat ini, kata para ulama, tentu secara khusus adalah kuffar Quraisy, atau secara umum seluruh orang-orang kafir, di mana salah satu keburukan yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini dari perangai mereka adalah membatalkan atau mengurai perjanjian mereka dengan Allah. Sebagaimana yang sudah dimaklumi, Bapak sekalian, bahwa semua makhluk yang namanya manusia ini itu punya janji dengan Allah. Ya, itu punya janji dengan Allah. Baik janji itu berupa fitrah. Kalau kita ke hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir ke bumi ini, itu dia terlahir dalam keadaan fitrah. Dan apa fitrah itu, kata para ulama, adalah kesucian diri, di mana mereka mengakui bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang berhak untuk disembah. Itu maksud fitrah di situ. Mengakui keesaan Allah. Tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah selain Dia. Atau kata para ulama, bentuk perjanjian kita dengan Allah tuh sekalian itu berupa satu riwayat yang diangkat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana sebelum ada wujud kita di muka bumi ini, ya, sebelum ada wujud kita di muka bumi ini, dan ketika kita masih di alam zarrah, kata para ulama, ya, berdasarkan hadis Ibnu Abbas, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengumpulkan, ya, semua anak cucu Adam ini di hadapannya, yang kalau di dalam riwayat Ibnu Abbas itu di padang Arafah, tapi berupa arwah, berupa ruh, berupa zarrah yang dikeluarkan dari sulbi Adam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka, tapi pertanyaan di sini bukan pertanyaan untuk sekadar dijawab, tapi untuk pengakuan, di mana Allah mengatakan alastu bi rabbikum, dan semua kita pada saat itu mengatakan kepada Allah, bala syahidina. Semua kita menjawab, betul ya Allah, kami bersaksi akan hal itu, bahwa Engkaulah Tuhan kami, satu-satunya yang akan kami sembah. Ini pendapat kedua, bentuk perjanjian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi itulah yang dimaksud dengan ahad Allah. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti mereka itu adalah orang-orang yang telah mengurai dan membatalkan perjanjian mereka sebelumnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min ba'di mitsaqih, ya, min ba'di mitsaqih, sesudah perjanjian itu diikat dengan sangat kokoh, dengan sangat kuat, ya, dengan teguh.
Dan bila kita tengok kalimat para ulama dalam tafsir mereka, perjanjian dengan Allah yang sudah diikat dengan teguh itu, maksudnya kata mereka para ulama, wa yakunu bi ta'kidihi ya bil ayatil kauniyatil wadihah allati tadullu ala wujudil khaliqil wahid. Kira-kira begitu makna ucapan mereka, bahwa pengokohan perjanjian itu ditandai dengan ayat-ayat kauniyah yang sangat jelas disaksikan oleh mata kepala kita Bapak sekalian, yang semua itu menunjukkan wujudul khaliq, adanya sang pencipta, al-wahid, yang maha esa, ya. Itu kata para ulama kita perjanjian yang diikat dengan kokoh, ya. Perjanjian kita dengan Allah itu mim ba'di mitsaqih, ya. Perjanjian yang diikat dengan teguh lewat bukti-bukti nyata akan kekuasaan Allah, ya, lewat ciptaan-ciptaannya, dan juga sebagai peneguh dari perjanjian itu kata para ulama, maji'ur rusul, diutusnya para rasul ke muka bumi, ya. Di masa lalu diutus mereka kepada kaum-kaum tertentu yang membawa bukti-bukti nyata dan jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi, ya, untuk disembah, dan tidak boleh dipersekutukan Dia dengan siapapun dan dengan apapun. Itu kira-kira makna kalimat para ulama mim ba'di mitsaqih. Jadi kejahatan mereka pertama yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, mereka membatalkan perjanjian mereka dengan Allah, padahal perjanjian itu sudah diikat dengan teguh. Keburukan mereka berikutnya sekalian, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusar. Dan mereka juga selalu memutuskan apa yang Allah perintahkan kepada mereka untuk dihubungkan, untuk disambungkan. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Ini keburukan mereka. Mereka batalkan, mereka mereka batalkan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah perjanjian itu diikat dengan teguh. Juga hubungan mereka dengan sesama manusia juga tidak baik, yang ditandai dengan kata Allah, mereka selalu memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yang tentunya salah satunya di sini seperti yang dituliskan oleh para ulama dalam tafsir-tafsir mereka adalah hubungan silaturahim, ya, hubungan silaturahim. Mereka memutusnya, ya, mereka memutusnya. Padahal itu adalah sesuatu yang perlu dan wajib untuk disambung, sampai Rasulullah SAW dalam hadis sahih mengatakan bahwa laisa minna man yuqati, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidaklah termasuk dari golongan kami orang yang memutus persaudaraannya dengan orang-orang yang sedarah dengannya. Itu ya, itu ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti apa yang diancamkan oleh Al-Qur'an. Ya, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Atau kalau kita bicara berskala besar, bukan hanya tertentu kepada hubungan persaudaraan yang diikat oleh pertalian darah Bapak sekalian.
juga usaha-usaha mereka dalam hal ini yaitu memecah belah persatuan dan kesatuan. Ya, memutuskan hubungan harmonis antara manusia juga dengan Allah. Nah, ini juga ulah-ulah dari mereka, sebagaimana apa kata Ja'far ketika dia berada di hadapan Raja Najasyi, ya, ketika dia berada di hadapan Raja Najasyi, dia mengatakan tentang keadaan bangsa Arab secara umum, khususnya Quraisy, di sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul. Dia mengatakan, kunna qaumun kunna qaum ahli jahiliyah. Kaum ahli jahiliyah. Kami ini dulu adalah kaum jahiliyah, musyrik. Itu kata dia di hadapan Najasyi rahimahullah. Na'budul awthan. Kami menyembah berhala. Wa naqta'ul arham. Nah, ini yang kita garis bawahi, yang ada kaitannya dengan kajian kita. Wa naqta'ul arham. Nah, ini pengakuan beliau. Tapi ketika bercerita tentang masa jahiliyahnya dulu, sebelum dia menemukan Islam. Wa naqta'ul arham. Dan kami memutus hubungan rahim di antara kami. Wa nusi'ul jiwar. Dan kami juga buruk perlakuannya terhadap perlakuan kami buruk terhadap tetangga. Dan orang yang kuat di antara kami akan menindas yang lemah. Begitulah Ja'far, ya, menyebutkan di hadapan Najasyi, ya, kebiasaan buruk mereka sebelum datang Islam. Dan inilah yang diceritakan oleh Allah dalam ayat ini. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal. Dan tentu sekalian, dalam konteks ayat kita ini, seperti kata para ulama, wa awwalu man qata'uhu, ya, wa awwalu man qata'uhu, dan orang pertama, ya, yang mereka putus, ya, hubungan harmonisnya, ya, dengan mereka adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ejek dia, mereka cela dia, mereka putus hubungan kekerabatan dengannya, mereka usir dia, mereka sakiti dia. Ya, itu juga termasuk dari makna firman Allah seperti kata para ulama, wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, wa yufsiduna fil ardi. Mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Ya, mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Kata para ulama, wa yakunu dzalika bisyirki billah. Mereka merusak bumi. Sekalipun kita tengok mereka membangunnya, memakmurkannya. Ya, mereka bina bangunan-bangunan tinggi dan megah di dalamnya. Akan tetapi mereka dianggap oleh Allah sebagai perusak-perusak bumi. Kenapa? Karena orang yang sekalipun dia membina dan memakmurkan bumi, akan tetapi bila dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendustakan Rasul, melakukan maksiat dan seterusnya, mereka itu disebut yufsiduna fil ardi, mengadakan kerusakan di muka bumi. Lalu ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar, kata Allah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kutukan, laknat,
terjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, walahum su'ud dar, dan bagi merekalah kediaman yang buruk. Apa itu? Tentunya neraka jahanam ya di akhirat nanti, sehingga mereka tidak mendapatkan sesuatu kecuali yang buruk. Walahum su'ud dar. Ini lebih kurang makna dari ayat yang pertama, ayat yang ke-25 sekalian. Kemudian qala Allah Ta'ala, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala yang meluaskan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan juga menyempitkan rezeki seseorang bagi siapa yang Dia kehendaki juga. Baik. Bila kita tengok Bapak sekalian, hubungan ayat yang ke-26 ini dengan yang ke-25, ya secara zahir semacam tidak ada kaitannya. Karena yang pertama jelas bagi kita di ayat yang ke-25 itu Allah menguraikan kepada kita keburukan-keburukan dari orang-orang kufar, ya, memutuskan perjanjian mereka dengan Allah, ya, kemudian mereka juga memutuskan hubungan harmonis mereka dengan manusia, dan juga mereka melakukan perusakan di muka bumi dengan bermaksiat kepada Allah, syirik dan seterusnya. Lalu balasan mereka dikutuk, dan mereka akan mendapatkan kediaman yang buruk nanti di akhirat, itulah di neraka jahanam. Setelah itu Allah menginformasikan kepada kita bahwa Dialah yang meluaskan rezeki hambanya yang Dia kehendaki, dan juga sebaliknya menyempitkan, ya, rezeki hambanya yang Dia kehendaki. Nah, jadi kalau meminjam bahasa ulama, semacam tidak ada hubungan antara ayat ini, ya, dengan ayat yang ke-25 tadi. Tapi Al-Imam Al-Biqai rahmatullahi alaih, seorang ulama yang yang kitabnya itu spesial menjelaskan hubungan antara surah dengan surah, antara ayat dengan ayat, ya. Dia mengatakan maknanya kira-kira begini, sekalian, antara hubungan ayat yang ke-26 dengan ke-25 ini, ya, bahwa bisa saja, ya, bisa saja ada orang yang bertanya, yang kira-kira pertanyaannya itu, kenapa, ya, dengan orang-orang kufar, ya, dengan orang-orang kufar, di mana di negeri akhirat nanti, ya, mereka adalah orang-orang yang merugi, ya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kehidupan di dunia mereka itu sangat disenangkan oleh Allah, ya, sangat disenangkan oleh Allah, dicukupi keperluan mereka. Seperti kata Allah, wa farihu bil hayatid dunya, mereka bergembira, bersenang-senang ria dengan kehidupan dunia. Sementara orang-orang yang beriman, ya, kehidupan dunia mereka tidak seperti kehidupan dunia orang kufar.
ya, walau kenikmatan di akhirat nanti mereka tentunya tidak akan merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Dari sini kata para ulama, bisa jadi ada di antara orang kafir itu yang mengatakan bahwa kami tidak akan menderita nanti di akhirat. Sebab di dunia saja kami sudah disenangkan. Karena itu tak mungkin kami di akhirat akan menderita. Terbukti di dunia ini Allah melapangkan rezeki kami. Terbukti Allah melapangkan rezeki kami. Jadi kata para ulama kita, untuk mematahkan pendapat tersebut, maka diiringkanlah ya ayat yang ke-26 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lah yang meluaskan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya, bagi siapa yang Dia kehendaki. Sekalipun orang itu kafir. Ya. Sekalipun orang itu kafir. Walau kana kafiran, kata para ulama. Wa yudayyiqu liman yasha', dan Allah juga ya menyempitkan rezeki seseorang dari hambanya walau kana mu'minan, sekalipun dia beriman. Baik. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Kata para ulama bahwa peluasan rezeki bagi sebahagian hamba ya tanpa memandang latar belakang agama mereka, dan penyempitan juga rezeki terhadap seorang hamba terlepas apa keyakinannya, ya. Kata para ulama itu tidak ada hubungannya dengan keingkaran dan ketaatan seseorang. Ya. Lapang dan sempitnya rezeki kita, kata para ulama, berdasarkan ayatnya sekalian, itu tak ada hubungannya dengan keimanan dan kekufuran seseorang. Boleh jadi lapang rezeki seseorang sekalipun dia kafir. Boleh jadi sempit rezeki seorang mukmin sekalipun dia taat. Karena ini hakullah, hak Allah yang berhak melapangkan siapa yang dia kehendaki dan berhak menyempitkan siapa yang dia kehendaki. Tanpa pandang bulu apapun keyakinannya. Jadi Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Baik, kalau kita cermati ayatnya sekalian, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'. Ketika bicara tentang pelapangan rezeki, ya, pelapangan rezeki hamba, Allah sebutkan liman yasha', kepada siapa yang dia sukai atau kepada siapa yang dia kehendaki. Dan ketika bicara tentang menyempitkan rezeki, wa yaqdir, Allah tak menyebutkan liman yasha'. Tuh ya. Allah tidak menyebutkan atau tidak mengulangi kalimat liman yasha'. Kata para ulama, tidak diulanginya kalimat liman yasha' di sesudah yaqdir, penyempitan rezeki sekalian. Kata para ulama, untuk jawaban pertama, karena itu sudah bisa dipahami, ya artinya
Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru liman yasha. Jadi tak perlu lagi diulang. Allah yang melapangkan dan sekaligus juga Allah yang menyempitkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hambanya. Dan yang kedua, tidak disebutkannya atau tidak diulanginya liman yasha di sesudah yakdir. Sekalian, ini adalah ta'adduban ma'allah. Ini salah satu cara Allah mengajari kita untuk beradab kepadanya, Pak. Artinya apa? Wal khairu kulluhu biyadik wasyarru laisa ilaik. Sebagaimana kata Nabi dalam doanya, dalam munajatnya. Kebaikan itu semua ya Allah, ya, kembali berasal darimu. Berada semuanya di tanganmu. Dalam kekuasaan penuhmu. Wasyarru laisa ilaik, sedangkan keburukan itu tidak dinisbahkan kepadamu. Jadi ini adab. Ya, melapangkan rezeki seseorang dalam pandangan kita ini baik, maka dinisbahkan dia kepada Allah. Sementara menyempitkan rezeki seseorang dalam pandangan kita ini buruk. Karena itu tidak. Nah, disebutkan lima yasha, ya, supaya tidak muncul kesan, ya, buruk, ya, kesan buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira sekalian. Jadi dalam ayat ini bahwa hukum, ya, hukum dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah menyangkut perolehan rezeki, ya, itu tidak ada sangkut pautnya. Nah, kita bilang dengan ketaatan dengan kekufuran seseorang. Tapi ketentuan ini tentunya berlaku menurut sunnatullah. Artinya barang siapa yang bekerja keras, memanfaatkan kesempatan atau peluang, ya, dan juga sungguh-sungguh berusaha, maka tentu secara sunnatullah pintu rezeki akan terbuka lebar bagi orang-orang yang seperti itu. Itu kira-kira sekalian, jadi intinya penyempitan rezeki dan perluasannya bukan pada keimanan dan kekufuran. Ya, seperti yang dipahami oleh orang-orang kafir. Apa kata mereka? Qala Allah Ta'ala, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Sering orang-orang kafir itu mengatakan, ya, bahwa kami ini adalah orang yang paling banyak hartanya dari kalian, wahai orang beriman. Kami ini adalah orang yang paling banyak pengikutnya, wahai pengikut Muhammad. Karena itu, wa ma nahnu bimu'adzabin. Pastilah kami ini, kata mereka, tidak akan disiksa seperti ucapan-ucapan kalian. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sampaikan ke mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan menyempitkannya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak menyadarinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu wa farihu bil hayatid dunya. Orang-orang tersebut bergembira, berpoya-poya, ya, dengan kehidupan dunia. Ya. Wa farihu bil hayatid dunya.
Mereka merasa puas ya dengan kehidupan dunia. Farihu, senang ya dengan kekayaan yang mereka miliki, dengan kesejahteraan yang mereka rasakan, dan nikmat-nikmat Allah yang mereka nikmati. Nah, kalau kita ke orang-orang musyrik, para ulama memberikan contoh ya seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, Walid ibnul Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid, ya Utbah, siapa lagi? Syaibah ibnu Rabi'ah, di mana mereka ini adalah orang-orang yang terkenal kaya di Mekah di masanya. Mereka inilah yang sering mengatakan kepada orang-orang beriman, nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Tengok saja kehidupan kami sekarang, kata mereka. Sudah senang seperti ini. Banyak harta, banyak pengikut. Manalah mungkin kami nanti disiksa di akhirat. Nah, di sini mereka menganggap bahwa mereka di dalam kebenaran. Ya. Nah, karena itulah di dalam surah Al-Fajr sekalian, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, kata mereka. Ada di antara manusia itu yang bila Allah uji dia dengan kelapangan rezeki, ya, langsung dia dengan congkak dan gembira mengatakan, ya, bahwa ini adalah menunjukkan Tuhanku menyenangiku. Ya, fa yaqulu rabbi akramani. Nah, sebaliknya juga, bila diuji mereka dengan kesempitan, fayaqulu rabbi ahanan. Nah, mereka bilang, Allah tidak berpihak kepadaku, Allah menghinakan. Nah, jadi bagi mereka barometer kemuliaan dan ya kemuliaan dan kehinaan itu ditandai dengan harta. Ya, wa farihu bil hayatid dunya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Padahal kehidupan dunia yang mereka peroleh bila dibanding dengan kehidupan akhirat yang akan diperoleh orang beriman, hanyalah mata. Ya, kehidupan dan kesenangan dunia itu illa mata'ul ghurur. Itu kesenangan yang sedikit dan sebentar. Mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Musnad dan Imam Ahmad dalam Musnadnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirati illa kama yaghmisu ahadukum asba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mad dunya fil akhirah. Dunia itu bila dibandingkan dengan akhirat. Kesenangan dunia bila dibandingkan dengan kesenangan akhirat. Itu tidak lain seperti seseorang di antara kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memasukkan telunjuknya ke laut. Memasukkan telunjuknya ke laut. Lalu kata Nabi, "Falyanzur bima yarji." Lalu kita angkat tangan kita, telunjuk kita dari air tersebut, dari air laut tersebut. Nah, hanya sekedar basah. Hanya sekedar basah yang menempel di telunjuk kita. Begitulah bandingan antara kehidupan dunia ya dengan kehidupan akhirat.
Jadi sangat sedikit, sangat sebentar, tak sebanding. Subhanallah. Karena itu kata para ulama, hadhil ayah dalla ala khiffati uqulihim. Bahwa ayat ini menunjukkan pendeknya akal orang-orang yang sudah merasa puas dengan kehidupan dunia dan kesenangannya, sehingga dia terus-menerus dalam kekufurannya. Baik. Lalu di ayat sesudahnya Allah mengatakan wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kebiasaan orang-orang kafir yang sering berkata kepada Nabi kita tentunya. Ya, kepada Nabi kita tentunya mereka mengatakan laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Mengapa tidak diturunkan kepadanya bukti yang bisa kita tengok dengan kasat mata mir rabbih dari Tuhannya. Ya, supaya bisa dengan bukti itu kita mengakui kalau dia adalah utusan Tuhan dan kita pun beriman kepadanya. Ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran kebiasaan orang-orang kafir, khususnya orang-orang Quraisy, yang selalu datang kepada Nabi, tapi tujuannya adalah untuk mengejek, tujuannya untuk memperolok-olok dan meminta kepada Nabi atau meminta kepada sahabat. Kenapa tak ada satu bukti yang bisa kami tengok seperti yang ditengok oleh kaum Nabi Saleh berupa unta, seperti tongkatnya Musa yang bisa berubah menjadi ular dan seterusnya. Nah, kami menginginkan bukti-bukti seperti itu supaya kami ini bisa beriman dan percaya bahwa dia atau bahwa kau ini adalah utusan Allah. Ya. Padahal bukti-bukti itu sudah banyak. Silih berganti ayat datang kepada mereka. Nah, karena itu permintaan mereka meminta bukti itu bukan serius. Itu hanya main-main, memperolok-olok, mempermainkan Nabi. Maka karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita sekalian untuk menjawab permintaan-permintaan yang tidak serius itu dengan mengatakan qul, sampaikan ya Rasul kami, innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Sekalipun si hamba itu sudah dihadapkan kepadanya bukti-bukti yang nyata dan jelas. Sekalipun 1000 bukti telah dihamparkan di hadapannya. Tapi bila Allah tidak berkehendak, maka orang tersebut tidak akan ditunjuki. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala akan menunjuki seseorang kepada kebenaran. Ya. Sekalipun Allah tidak memaparkan bukti kepadanya.
Karena menyangkut hal ini, keimanan dan kesesatan bukan berdasar pada ada bukti atau tidak. Ya, keimanan dan kesesatan kata para ulama bukan berdasar pada ada bukti atau tidak. Karena itu Allah Subhanahu wa taala bisa membuat seseorang beriman tanpa bukti yang dihamparkan kepadanya. Juga sebaliknya, orang bisa sesat walaupun sudah ribuan bukti dipaparkan di hadapannya. Itu makanya kata Allah, innallaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah tuh menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Tentunya dengan keadilannya. Dan akan menunjuki siapa yang dia kehendaki pula. Nah, itu karena karunia-Nya. Jadi intinya Bapak sekalian, keimanan dan kesesatan itu berpulang kepada Allah. Walau perlu kita akui dan yakini tentunya bahwa ketetapan itu berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah akan senantiasa memberikan petunjuk kepada setiap hamba yang hatinya sudah siap menerima petunjuk itu. Dan tentunya Allah akan menyesatkan orang yang sesat. Ya. Dengan enggannya mereka menerima ajakan dan kebenaran. Allah mengatakan di surah As-Saff ayat yang kelima, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah pun memalingkan hati mereka dari kebenaran itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi petunjuk ya kepada kaum yang fasik. Dalam ayat ini Bapak sekalian, wa yahdi ilaihi man anab. Kalimat anaba secara lughah kata para ulama maknanya itu adalah kembali ke tempat semula setelah tadinya atau setelah sebelumnya ragu. Kembali ke tempat semula, balik ke tempat semula sebelum tadinya dia ragu. Ragu-ragu untuk balik. Itu makna anab. Kata Allah dalam ayat ini, wa yahdi ilaihi man anab. Allah Subhanahu wa taala akan menunjuki siapa-siapa yang kembali kepadanya. Ya, akan menunjuki siapa-siapa yang kembali kepadanya. Dan yang dimaksudkan di sini kata para ulama yaitu pengakuan tentang kebenaran akan risalah Allah Subhanahu wa taala ya setelah jelas bukti-bukti itu padanya serta tampil menyambut bukti-bukti itu yang sebelumnya dia ragu dan tidak mempercayainya. Itu kata Allah. Jadi sekalian di sini semacam ada isyarat dari Allah. Allah akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, tapi syaratnya ilaihi man anab. Kalau orang itu membuka diri dan menghilangkan keraguan pada hatinya terhadap kebenaran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diyakini. Terakhir, Bapak sekalian, untuk malam ini, qala Allah Ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah.
Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu. Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman tentunya di sini adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Makanya kalau kita tengok seperti yang dinukil oleh Abu Bakar Al-Jazairi dalam tafsir dia sekalian, dia buat di hamish kitabnya, di catatan kaki kitabnya, ketika mentafsirkan ayat ini, alladzina amanu, ya, alladzina amanu, ini adalah mansub, dia bilang, ya, ini merupakan objek dari kalimat yahdi, dan Allah akan memberikan petunjuk, ya, kepada orang yang kembali kepadanya. Siapa itu? Yaitu kepada orang-orang yang beriman, ya, kepada orang-orang beriman. Dan di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa alladzina amanu, ya, ini penjelasan dari ilaihi man anab. Dalam istilah ilmu nahwu, tata bahasa Arab, badal, ya, alladzina singkatnya. Orang-orang yang beriman yang disebutkan oleh ayat ini, mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kembali menerima tuntunannya, maaf, ya, yaitu mereka orang-orang yang beriman. Lalu kata Allah, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka senantiasa tenang, ya, hati mereka senantiasa tenang. Wa tatma'innu qulubuhum. Apa penyebabnya? Nah, karena itu bidzikrillah, ba di situ Bapak sekalian disebut ba sababiyah. Ya, ba sababiyah. Sebab ketenangan batin mereka, ketenangan hati mereka, ya, itu bidzikrillah, disebabkan mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah keberuntungan orang-orang yang beriman kepada Allah. Tenang batinnya, ya, tenang hatinya. Makanya kata Allah, ala, ya, ala, sungguh, camkanlah, gitu ya. Hanya dengan mengingat Allah lah tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Tenang tentu di situ luas maknanya. Senang, ya, sejahtera, damai, gitu ya. Itu mana tatmain. Tatmain. Bukan tidak ada kesusahan. Bukan tidak ada malapetaka yang mereka hadapi. Ya, tapi itu semua ada. Banyak problem yang mereka hadapi. Ada kekurangan di sana sini yang mereka rasakan. Tapi karena keimanan mereka kepada Allah dan ingatnya mereka kepada Allah, tatmainnul qulub. Hati mereka itu tentram. Ya, hati mereka itu damai, hati mereka itu senang. Baik. Dan penyebabnya adalah zikrullah. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengingat Allah di sini sekalian umum. Ya. Bisa dengan berzikir yang seperti kita kenal. Mengulang-ulang dan
mewiridkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau mendengarkan kalamullah atau membaca kalamullah, mempelajari kalamullah. Ini apa yang kita sedang kerjakan ini bahagian dari zikrullah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai salah satu usaha kita untuk tatmainnul qulub, untuk menenteramkan hati kita. Karena untuk menyenangkan hati ini hanya dengan zikrullah. Ya. Mata ini dia senang melihat yang indah-indah, cantik-cantik. Kita suara-suara yang indah, ya, suara-suara yang indah, kata-kata yang indah, kata-kata yang enak didengar, itu yang disenangi oleh telinga kita. Jadi panca indera kita ini dia punya kesenangan tersendiri. Lidah kita ini kesenangannya adalah yang enak-enak dan seterusnya. Baik. Kemudian kata para ulama, bila mata punya kesenangan sendiri, telinga punya kesenangan sendiri, lisan kita punya kesenangan sendiri. Baik. Apa yang akan membuat senangnya hati kita, Pak? Kata para ulama, bidzikrillah. Kesenangan hati kita itu hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah lah hati ini akan menjadi damai, menjadi tentram. Karena itu kata Allah, fadzkuruni azkurkum. Ingat kalian aku banyak-banyak, pasti akan aku ingat kalian. Uzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, ingat kalianlah Allah itu dengan sebanyak-banyaknya. Kenapa ada perintah itu? Yaitu tadi Bapak sekalian, tatmainnul qulub. Maka tidak heran kita Bapak sekalian, banyak orang serba berkecukupan. Ya, kaya. Semua yang diinginkan dia dapatkan. Kemanapun dia mau pergi, dia sanggup. Tapi banyak di antara orang-orang yang seperti itu, malah hidupnya tragis dan gantung diri, Pak. Ya. Hidupnya hancur. Kenapa? Karena ada satu organ dalam tubuh mereka yang belum mereka temukan kesenangannya. Itulah dia qalbun, hati. Yang kesenangannya, ketentramannya diinformasikan oleh Allah kepada kita lewat ayat ini hanya dengan mengingatnya, bidzikrillah. Karena itu bersyukurlah kita Bapak sekalian, ya, ketika kita mendengar Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, ya, hati kita itu damai. Sementara banyak orang di luar sana
Bila mereka mendengarkan Al-Quran, langsung mereka matikan radionya. Atau dia palingkan pendengarannya. Dia tutup telinganya. Berat melangkah terhadap majelis-majelis zikir yang di sana dibacakan dan dipelajari ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi-Nya. Ya, ini pertanda tak baik. Nah, karena itu, alladzina amanu watma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Lalu kata Allah, alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman seperti yang disebutkan tadi Bapak sekalian, wa 'amilus shalihat, dan mereka beramal saleh, tuba lahum. Ya, kebaikanlah untuk mereka, wa husnu ma'ab, dan mereka akan mendapatkan tempat kembali yang sebaik-baiknya. Itulah dia jannatul ma'wa, surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir tadi, lahum su'ud dar. Mereka akan mendapatkan seburuk-buruk tempat, sedangkan orang-orang beriman di dunia hati mereka tentram, dan di akhirat nanti bagi mereka husnu ma'ab, yaitu kebaikan, ya, atau tempat kembali yang sangat indah dan baik. Mudah-mudahan insyaallah kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tenang batin kita dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sekalian 5 ayat pada malam ini yang bisa kita tadabburi. Semoga 5 ayat ini insyaallah bisa kita pahami secara baik dan kandungan-kandungannya bisa kita cermati dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau menambahkan? Falyatafaddal. Dipersilahkan. Kalau tidak ada, ya kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Wa iyyakum.